Akbar. Akbar. Oke, kayaknya Kita kita udah pada nggak sabar nih. siap. Kita langsung ke guru kita ya, Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau pergi ke kota Makkah, jangan lupa membawa lontong. Saya diundang ceramah, sampai di sini cuma ngangkat gelas kosong. Susah kita ngikuti anak-anak muda ini. Ya suruh angkat, senyum-senyum, tawa-ketawa. Tapi insya Allah semuanya bernilai amal soleh. Ini hadir malam ini bersama kita tuan-tuan guru. Dari ujung Aceh hadir Dr. Amri, Dr. Akidah dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dari Aceh, Sumatera Utara hadir malam ini Dr. Tambunan dan Perlindungan hadir bersama kita. Tuan Guru hadir pula bersama kita. Ustadz Ridwan hadir bersama kita dari Jakarta. Ustadz yang namanya bisa dibaca dari ujung kanan ke kiri, kiri ke kanan, Nababan. Yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita mendapatkan berkah dari guru-guru kita semua. Begitu juga saya ingin menyapa saudara-saudaraku yang di luar. Padahal yang sholat istisqa mereka di sana, kenapa kalian yang kena hujan? Betapa hebatnya kalian saudaraku, tidak berdoa saja turun air hujan. Maka ini kebanggaan kita, hujan itu adalah rahmat. Berapa banyak orang istisqa pagi petang tiap malam berdoa pagi tidak turun-turun hujan. Akhirnya malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, kenapa tidak diturunkan hujan pada mereka? Padahal mereka yang istisqa. Kata malaikat satu menjawab, mereka juga yang membuat asap itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hubungannya dengan judul kajian kita malam ini? Less waste. Saya seumur-umur baru ini dapat judul pengajian less waste. Ustadz, judul pengajian kita malam ini meraih cinta ilahi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, bagaimana menjadi umat Muhammad SAW yang diridhai Allah. Pas sampai di sini saya tanya, apa judul kajian kita? Less waste. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, Mustadrak Al-Hakim, tak akan ketemu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam less waste. Tapi dalam sebuah hadis, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian setengah dari iman. Tapi kadang di radio saya dengar itu anak-anak TK diajarkan sama guru TK-nya, anak-anak sebutkan hadis tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman bukan hadis, kata-kata mutiara yang ditulis di pintu WC. Walaupun bahasa Arab, walaupun tulisannya Arab, tapi bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Yang ada dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Suci, bersih adalah sebagian dari iman. Iman yang dimaksud sholat. Sahkah sholat kalau tidak dengan air bersih? Susah ya. Kalau artis yang nanya, less waste, less waste. Giliran ustadz yang nanya, sahkah sholat tidak dengan air bersih? Diam aja. Emang gua pikirin. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau airnya tidak suci, maka menjaga kebersihan dan kesucian hukumnya
wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau tidak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Ngomong-ngomong ini sampai habis pengajian dipegang terus atau gimana? Masya Allah, pasti dalam hati kita biarin aja dia pegang. Ustadz suuzon aja. Ini kan sekalian iklan Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya fiqhus shalah. Bagaimana tata cara salat, tegak, ruku, sujud, berdiri. Ada namanya fiqhut taharah. Apa jenis-jenis air suci mensucikan, air suci tapi tidak dapat mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa? Air kopi, air teh, air kelapa muda, air tebu, jus, dan seterusnya. Ada yang mengkaji tentang fikih siasat, fikih politik. Apa tugas pemimpin? Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Bagaimana kewajiban pemimpin? Dalam Islam pemimpin itu adalah ra'iddin wa daulah. Tapi ada namanya sekarang fiqhul bi'ah, fikih lingkungan hidup. Sejak dulu, dari tahun-tahun 80-an, 70-an, datanglah mereka yang cinta lingkungan hidup menemui Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Buya, ada nggak fikih tentang lingkungan? Buya Hamka orangnya cerdas, doktornya 3, doktor dari Al-Azhar Mesir honoris causa, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, 3 doktor. Tak pernah ke Al-Azhar. Al-Azhar manggil dia ngasih doktor. Saya 4 tahun di Azhar, dikasih LC. Pulang LCMA, lagi cemas menghadapi artis-artis. Cerdas Buya Hamka. Ketika ditanya, ada nggak Islam mengatur lingkungan? Kata Buya Hamka, mana yang lebih luas di bumi ini antara air dengan daratan? Air. Dalam Islam air. Mandi wajib pakai air. Mandi sunat hari Jumat pakai air. Mandi habis haid, maaf, pakai air. Mandi wiladah habis melahirkan, pakai air. Mandi habis keluar darah nifas, pakai air. Mandi masuk Islam, pakai air. Mandi jenazah, pakai air. Kalau airnya tidak suci, maka tidak sah ibadahnya. Maka dalam Islam menjaga lingkungan itu hukumnya wajib. Maka program less waste ini adalah hukumnya wajib. Nanti kalau ada yang bertanya, apa kajian tadi malam? Less waste. Artinya apa? Entah, tak apa-apa aja kata dia. Terus ente kalau nggak ngerti kenapa nggak pulang? Gimana mau pulang? Hujan. Ini tahankan aja lah, melengkapi penderitaan di dalam. Jangan begitu. Kajian kita ini adalah bagian dari ajaran agama Islam. Sampah, seringkali kita dengar iklannya. Apa itu kata-kata iklan di televisi? Bila wajah Anda terjadi mulukul-mulukul yang terjadi bla 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 bla, ujung-ujungnya adalah sulit sekali mereka mau mengatakan daki. Saya nonton iklan di TV itu, saya renung, saya renung. Dia katakan, terjadilah penggumpalan kembungan mukul yang kemudian mengkristal menjadi, susah kali, daki kenapa? Bahaya. Tidak pernah wajah orang Islam berdaki. Subuh, wudu. Zuhur, wudu. Asar, wudu. Maghrib, wudu. Isya, wudu. Tahajud, wudu. Makanya kalau ada orang Islam upilnya gede, kok bisa brother? Padahal dia memasukkan air ke hidung, bersih semuanya. Makanya kadang kita melihat kadang orang, Masya Allah, ente wajahnya kok bercahaya ya, bekas air wudhu gitu. Emang yang lain tayamum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita masalah less waste, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersisa.
Karena kita diajarkan bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya, dari mulai ujung rambut sampai rambut. Rambut tidak boleh panjang kalau tidak diurus. Nabi SAW itu katanya, Pak Ustaz rambutnya panjang. Dijelaskan oleh Sayyid Usamah Mansi, belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan melalui www.youtube.com. Ketika ada yang bertanya, Sayyid, ya, apakah Nabi itu rambutnya panjang? Apa kata Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki? Nabi itu rambutnya dari depan sampai ke belakang dipotong tepat pada tengkuk. Maka menutupi, di Arab panas, matahari terik, musimnya panas. Maka saat itu untuk mendinginkan kepala, kepala Nabi ditutup dengan 3 lapis. Lapisan pertama rambutnya, lapisan yang kedua kolansuah, peci di dalam, lapisan ketiga imamah, sorban. Makanya bersorban bagus, sunnah. Tak ada yang bersorban malam ini. Kalau kita jumpa sama habaib bersorban, tapi rambut Nabi bersih, bersih. Coba cari hadis yang mengatakan Nabi pernah berketombe, ada? Mudah-mudahan umur panjang, badan sehat, bisa ke Turki, amin. Sampai di Turki ada satu masjid, di dalam masjid itu ada menyimpan burdah. Nabi kalau dia pakai jubah itu di luar ada jubah lagi, seperti jubahnya para habaib, jubahnya 2 lapis. Ada jubah bagian dalam, nanti ada jubah bagian luar. Jubah bagian luar Nabi itu dijaga, diwarisi sampai kepada masa Bani Abbasiyah, turun sampai ke Turki Utsmani, sekarang disimpan di Turki. Di masjid itu museum, simpan satu jubah Nabi, yang satu lagi sorban Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Diteliti sekarang pakai mikroskop super besar, diteliti, ternyata di dalam kain ini banyak kutu-kutu, banyak kuman-kuman bakteri. Kan ada tuh iklannya, pakailah vacuum cleaner. Terlihat kan kuman-kuman tertarik. Saya termasuk pengaman iklan. Ternyata di dalam kain yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun ada bakteri-bakteri, ada kuman-kuman. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ketika dipakaikan mikroskop itu ke jubah Nabi Muhammad SAW, bersih, tak ada satupun kuman yang menempel. Padahal dia sudah meninggal hijrah lebih 1400 tahun yang lalu. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Pakar kuman. Makanya adik-adik, anak-anakku, kalian mau kuliah silakan. Dr. Amri pakar apa? Pakar akidah. Dr. Fulan pakar apa? Pakar fikih. Kau dokter apa? Pakar kuman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tapi pengetahuanmu mengangkat derajat agama Allah SWT. Dulu waktu kecil, kuku diperiksa di depan kelas hari Senin pagi. Anak-anak murid angkat semua tangan, dipukul pakai roll, pakai penggaris. Ada yang ngalami? Berarti udah tua. Anak sekarang nggak ngalami lagi karena dibela oleh Komisi Perlindungan Anak. Coba kalau kau pukul, kau tak ditangkap. Dulu pukul, aduh, potong ya, kuku bersih, nggak ada. Dulu kuku kalau hitam malu, sekarang kuku hitam bangga. Saya lihat banyak tuh anak-anak gadis kuku hitam. Zaman dulu nggak laku kalau kuku hitam, sekarang sengaja hitam. Sudahlah hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Bertamu kita ke rumahnya dikasih bakwan. Enak ya? Iya. Apa sih resepnya? Asfaraka, kukumu. Hai sahabat, kata Nabi, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Potong kukumu karena setan duduk di kuku yang panjang. Nah, ini yang punya kuku panjang udah mulai gini nih. Kadang kita sholat lagi ruku, Allahu Akbar.
Kawan baca Subhana Rabbiyal Azim, kita baca Astagfirullah. Ini yang di sebelah ini orang apa hantu? Kuku kaki panjang. Dalam keadaan seperti ini, menutup mata lebih afdal daripada membuka mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung rambut sampai ke wajah, sampai ke hidung, sampai ke jenggot dan kumis diatur dalam Islam. Dulu orang jenggotnya panjang, kumisnya panjang, sampai bibir hilang. Tutup semua. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oqsus syarib wa'ful liha. Potong kumis, biarkan jenggot panjang. Hukumnya sunnah. Kumis potong untuk membedakan. Karena waktu itu kumis panjang, jenggot panjang. Potong kumis, panjangkan jenggot. Tapi jangan gara-gara ini yang berjenggot dengan yang tak berjenggot ngejek kelahi. Ente pakai jenggot kayak kambing loh. Nanti yang dibilang kambing ngejek, ente nggak pakai jenggot anjing gitu. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf tuan-tuan guru. Itulah. Makanya saya ini nggak bisa ceramah di depan pejabat, nggak pakai teks, keceplosan. Akan datang kalau mengundang saya, siapkan teks, saya bacakan. Assalamualaikum saudara-saudara, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rambut, wajah, hidung, jenggot, maaf beribu maaf, ketiak. Dalam Islam diatur, tolong cari agama yang ngatur bulu ketiak. Ketiak-ketiak saya ngapain kamu atur? Dalam Islam 5 di antara kesucian adalah mencabut. Bulu ketiak tidak dicukur dalam Islam. Bulu ketiak dicabut. Jangan dicukur. Kalau dicukur tumbuhnya kasar. Ginilah. Bersih. Berapa kali kita ketemu orang ganteng, menyejukkan, wajahnya menenangkan, tapi begitu kita dekat mau pingsan. Asis rasa mati. Islam mengajarkan kebersihan, kesucian luar biasa. At-tahuru syatrul iman. Tapi kalau sudah suci kepala, suci mata, suci kaki, suci semuanya. Yang dari ini ke bawah tak perlu saya jelaskan. Tanya sama ustaz-ustaz lain. Nanti kalau saya jelaskan dia bilang, itu kan ustaz kotor tuh kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua menggunakan air, mandi pakai air, wudu pakai air, padahal dia tinggal di tempat yang minim air. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari India, rumahnya di pinggir Sungai Gangga, enggak heran kalau ibadahnya pakai air, orang tepi sungai. Seandainya Nabi Muhammad itu dari Mesir, rumahnya di pinggir sungai Nil, tiba-tiba mengajarkan ibadah pakai air, tidak heran. Tapi dia tinggal di gurun pasir yang saat ini pun air lebih mahal dari minyak. Betul nggak? Kayak tahu aja. Nanti kalau umroh lihat harga air, tanya harga minyak. Kalau nggak tahu nanyanya gimana Pak Ustadz? Ambil air. Yang bisa bahasa Arab. Air moya, minyak petrol. Tanya, moya petrol wahid isnin? Kan bisa tanya, moya air, petrol minyak, bedanya berapa rial? Tanya. Kalau 3 rial, salah sarokaatin. Mudah bahasa Arab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita menjaga kesucian. Kalau sampah pribadi saja tidak boleh dibuang. Mana yang Ustadz maksud dengan sampah pribadi? La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh. Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaba Ustadz Sobri Lubis. Jazakumullah, barakallahu fiik. Selamat datang untuk Ustadz Sobri Lubis. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Masya Allah. Hilang bahan saya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya takbir untuk ngusir grogi saya aja. La yabulan ahadukum fil ma'id daim. Jangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ada juga helikopter dalam masjid. Luar biasa, Masya Allah. Oke, angkat semua tumblernya. Nyalakan senter HP-nya. Bagi yang belum punya, angkat punya kawan. Insya Allah, tabarakallah. Dah, jangan lama-lama, ketiak basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan jangan kencing di air yang tidak mengalir. Kalau membuang limbah pribadi saja tidak boleh, apalagi membuang limbah pabrik. WC terpanjang di dunia bukan di Amerika, bukan di Afrika, tapi di Jakarta, Kali Ciliwung. Ustadz Somad, dulu tahun 70-an kami mandi di sini, Ustadz. Kami berenang, lompat-lompat, lari-lari di tepi kali ini, Ustadz. Sekarang airnya butek dan hitam. Tolong adakan survei. Kira-kira yang paling banyak mengotorinya orang Islam apa non-Muslim? Takut jawabnya. Kita mayoritas. Maka kita jaga kebersihan dan kesucian. Kadang kita malu pergi ke tempat tetangga. Kita perlu nanya dulu ke security. Pak security, tunjukkan padaku di mana WC. Tapi kalau pergi ke tempat kita tidak perlu tanya WC, cari saja, tarik saja napas panjang. Kan kau temukan kemana arahnya. Padahal ajaran kesucian dan kebersihan adalah ajaran kita. Maka sebenarnya less waste ini adalah kembali ke ajaran kita tentang menjaga kebersihan. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang kebersihan badan, kebersihan tubuh. Karena itu kajian fikih saudara ustadz kita ahli fikih. Malam ini kita sedang mengkaji kajian lingkungan hidup. Bagaimana hal-hal yang membunuh. Apa iya sampah bisa membunuh ustadz? Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa seekor buaya mati ketika dibelah perutnya ternyata makan terpal. Buaya mati makan terpal, dibuka tenda plastik dia makan. Sampah plastik dibuang ke laut, dibuang ke sungai, dibuang. Itu sampah botol-botol minuman. Kalau kita buang ke dalam tanah, berapa tahun baru dia. Kalau botol berapa tahun Ustaz? 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Itu yang selalu kalian ucapkan kan? 1000 tahun kan ku nanti brother. Ternyata ingat, setiap kita mau membuang sampah botol minuman kita, itu 1000 tahun baru dia hancur. Makanya kumpulkan sampah botol-botol kita, gulung gunting-gunting, tanggal 24 bawa ke saat kajian Ustadz Umar Mita. Syukur jadwal saya enggak tanggal 24. Coba kalau saya kebagian tanggal 24, setiap jamaah lihat mana botol yang kau simpan, mana kardus yang kau potong. Selamat Ustadz Umar Mita. Saudara yang dimuliakan, tapi pahalanya lebih banyak pahala Ustadz Umar Mita apa Ustadz Somad? Enggak apa-apa, saya orangnya enggak mudah tersinggung. Saya udah biasa dibully itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam diajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon. Ada dia lihat pohon kayu, tiba-tiba dia potong. Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon dia potong, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Yang pernah memotong sebatang pohon, angkat tangan.
Kalau nggak ada manfaatnya, banyak-banyak beristighfar malam nih. Sholat sunat tobat. Namanya sholat sunat tobat motong pohon. Ini tangan tidak pernah megang kampak, tangan tidak pernah megang gergaji, tangan tidak pernah megang sinso, karena memang tidak pernah memotong. Tanganmu memang tidak pernah memotong, tapi tanda tanganmu meluluh lantakkan hutan ribuan hektar banyaknya. Betul? Sekuat-kuatnya gajah, paling-paling gajah menumbangkan pohon kayu 10 batang kelapa sehari. Itu pun udah gajah yang paling serius lah itu. Kalau gajah-gajah iseng 2 batang, 3 batang. Tapi kalau manusia bukan dengan belalainya, bukan dengan kakinya, tapi dengan kekuasaannya, hancur, lebur, kering, kerontang. Dulu kita naik pesawat sebelum mendarat ke bawah, hijau. Apa kata bule? Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa. Indah. Hari ini zamrud sudah berubah menjadi dataran gurun pasir. Siapa yang menumbangkannya? Jin? Tidak. Nyi Blorong? Tidak. Sundel bolong? Tidak. Suster ngesot? Tidak. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Hantu. Mereka mungkin jahat menggoda manusia, tapi kenyataan apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat nyata kerusakan di atas permukaan bumi. Akibat siapa? Bima kasabat aidin nas. Akibat perbuatan tangan manusia. Jangan buang tisu ke toilet, tersumbat. Ternyata tisu pun tidak larut. Yang buang tisu ke toilet istighfar, tersumbat. Akhirnya sekarang ada saudara-saudara kita dengan kecerdasannya, dia buat satu tisu, ketika dibuang ke tanah langsung larut, langsung hilang. Pipet kita minum, apa itu? Sedotan, minum. Sekarang sudah ada sedotan yang dari bambu, dari kertas. Nanti begitu bambu, ada yang bambu kecil. Jangan bayangkan bambu besar, bambu kecil. Bambu setelah dipakai dibuang lapuk, hilang, larut. Tapi ada yang tidak terlarutkan di atas tanah, maka dia akan menjadi sampah. Generasi kita akan hancur. Dulu digali tanah keluar minyak, digali tanah keluar batu bara, digali tanah keluar permata. Cucu kita gali tanah botol minuman. Oleh sebab itu bagaimana solusinya? Belilah. Mudah. Isi, minum. Nah, bawa pulang, isi. Yang belum, angkat tangan. Enggak ada yang mau beliin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau beli jangan 1, beli 3. Untuk saya 3. Bayarnya nanti. Lagi ke kawan-kawan, kita sudah menyelamatkan lingkungan hidup kita. Tapi berhasil tidak berhasilnya tabligh akbar malam ini akan kita lihat tanggal 24. Waspadalah. Yang kardus-kardus, gunting-gunting, potong-potong. Petunjuknya tadi sudah dilihat filmnya kan? Sudah ditonton? Saya belum. Nah, saya nggak bisa ngelihat layar, tapi insya Allah saya akan saksikan di channel berikut ini. Dah, nanti videonya potong, tinggal isi saja. Mudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya ngurus sholat, Islam itu hanya ngurus puasa, ada orang yang iktikafnya rajin, sholat tahajudnya mantap, tapi ternyata dia ambil obor, dia nyalakan, dia bunuh binatang semut. Ada sarang semut, dia senang betul ngelihat semut lari-lari. Rasain lo semut, ajar, terus. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Hidup enggak tuh kameranya? La yu'adzibu bin nar, tidak boleh membunuh dengan api kecuali Allah yang mencipta api. Jadi jangan sembarangan ente ambil obor, nampak ada seorang semut di dekat dapur, semut. Pindah kalian ya, pindah. Kayak Satpol PP aja ngusir-ngusir orang. Mohon maaf Pak Satpol PP, jangan tersinggung. Mereka itu menegakkan hukum, betul. Tolong jangan di-cut nanti videonya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
dalam Islam dihormati sampai semut-semut kecil pun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sedangkan semut mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika ular sawah, saya ketika menonton video ular sawah itu terus terang menangis meleleh air mata saya. Ular sawah mulutnya kecil, ekornya kecil, tiba-tiba bagian badannya besar. Keluar bergerak dari tengah perut itu menuju mulut, pelan-pelan keluar botol minuman. Udah nonton videonya? Nanti saya kirimkan. Ular sawah, saya benci dengan ular karena memakan kambing, memakan ayam. Ayam kita dia makan, kita aja susah makan ayam. Dulu kalau di kampung orang makan ayam itu cuma 2 momen saja. Pertama ayam itu sakit, yang kedua dia sakit. Baru makan ayam. Tiba-tiba enak saja ular sawah masuk ke dalam. Habis dimakan bukan cuma satu kandang dia makan. Habis dari mulai induk ayam, bapak ayam, mak ayam, telur ayam, cicit ayam, habis semua dia makan. Benci saya dengan ular sawah. Tapi melihat video itu, ya Allah, ini makhluk ciptaan Engkau ya Allah. Dia keluarkan lagi karena ternyata tidak bisa pecah dalam perutnya, tidak bisa dia lunakkan, tidak bisa dihancurkan. Akhirnya dikeluarkannya lagi ke depan. Barulah saya tahu rupanya ular sawah ini berarti enggak bisa kentut dia. Enggak bisa keluar ke belakang. Dimuntahkannya lagi botol keluar. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menderita, menyiksa. Bolehkah menyiksa binatang dalam Islam? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Kelihatan 2 yang hitam, bunuh. Apa yang hitam itu? Ats-thu'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Ular, kalajengking, 2 yang hitam, bukan handphone. Sekarang banyak orang sedang sholat, handphone berbunyi. Allahu Akbar. What can I do? What can I do? Selesai sholat, teman nanya, kenapa ente matikan HP sedang sholat? Bunuhlah 2 yang hitam sedang sholat. Mana hitam? Ini hitam. Ustadz dapat cerita ini dari mana? True story, kisah nyata, saya ngalami. Kakak kelas saya, selesai sholat saya tanya, bang kok abang matikan? Bunuhlah 2 yang hitam ketika dalam sholat. Saya segan aja ngelawan, di sini baru saya jelaskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkan membunuh? Bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Bagaimana cara membunuh dengan baik? Sekali pukul mati binatang. Begitu juga ketika hukum pancung dalam Islam, an-nafsu bin-nafsi. Pembunuh tidak dipenjara, tapi hukum pancung. Kenapa pembunuh dalam Islam tidak ditembak? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak dipanah? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak disetrum? Kenapa pembunuh dalam Islam tidak disuntik mati? Tapi dipancung. Karena menurut ilmu sakaratul maut, ternyata kematian yang paling enak adalah dipancung. Kalau digantung, itu lehernya patah. Kaki di atas kursi, lehernya digantung, kursi ditendang, jatuh, kerak, patah. Kalau ditembak, iya kalau yang nembak jitu. Kalau kena sikit aja leher, nembak. Tapi kalau dipancung, maka sebelum dia mati, tengkuknya duluan kena. Pancung itu dari sini. Makanya kalau ada orang ngancam, ente macam-macam gua pancung lo. Salah bro, pancung sini. Pedang panjang. Emang Ustaz pernah ngeliat pancung? Ya, di Makkah saya ngeliat. Saya ceramah cerita pancung, memang sudah ngeliat pancung. Ente pernah ngeliat pancung? Ya, kue pancung. Pancung, pedang panjang. Dipancung ini tepat di tengkuk. Bunyinya seperti 2 batu besar yang dilagam. Setelah itu muncrat darah seperti keluar dari pipa saat menyiram air bunga. Keluar muncrat.
habis 3 liter, 4 liter, tumbang, mati. Begitu dalam Islam orang yang dipancung. An-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh dihukum bunuh, tapi tidak boleh siksa. Jadi jangan bayangkan dalam hukum Islam kalau ada pembunuh dibunuh lalu diambil pedang dikit-dikit. Hari Senin 1 senti. Tak boleh menyiksa. Tapi dengan membuang sampah ini kita sudah menyiksa cacing-cacing di dalam tanah. Kita sudah menyiksa yang membuang sampah. Berapa banyak cacing yang terpisah di dalam tanah ketika dia sedang mencari, ini cacing jomblo nyari pasangan, tiba-tiba dia terbentur tembok yang begitu berat. Apa ini kata cacing? Cing, apa ini kata dia? Rupanya botol plastik. Akhirnya dia pun, cacing nggak punya mata, cacing tak punya mata. Siapa yang cerita? Salah seorang pakar keilmuan dalam Islam namanya Al-Jahiz. Al-Jahiz meneliti ternyata cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya tangan, cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, tapi cacing punya hidung penciuman yang sangat tajam. Maka kalian yang selalu membuang sampah di dalam plastik, di dalam tanah, hati-hati. Yang selama ini menyiksa, Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Barakallah. Semoga ayahanda diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahis syafi dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahil kafi dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahil muafi dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan ayahanda kami yang sakit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cacing yang mencari pasangan. Terbentur tembok Berlin bernama plastik. Maka hati-hati kalian, pembalasan sang cacing jomblo. Ketika nanti kalian mati, hai tukang buang sampah sembarangan, apa kata cacing? Pembalasan telah tiba. Walaupun kalian mati di sini, dikuburkan, maka jarak radius 1 kilometer, cacing-cacing yang lain sedang mengajak teman-temannya, brownies sudah siap, kata dia. Wah, saksikanlah pembalasan cacing. Ustadz Somad ini ceritanya kayak anak-anak aja. Emang cacing bisa ngomong? Emang cacing bisa bicara? Baca surat An-Namal. An-Namal artinya semut. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai semut, masuk ke sarang kalian. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Nanti kalau lewat kakinya akan menginjak kalian. Semut berbicara, ulat-ulat berbicara, makhluk Allah berbicara. Makanya tidak boleh menyiksa binatang. Sampah-sampah kita sudah meluluh lantakkan kehidupan mereka. Pernahkah kita berpikir tentang semut di dalam tanah? Emangnya Nabi pernah berpikir tentang semut? Ya. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Hadis sahih. Enggak boleh kencing lubang tanah. Ini anak-anak muda hari Ahad, hari libur, hari Sabtu, hari Minggu pergi outbound, tengok lubang tanah. Kiri enggak ada orang, kanan enggak ada orang, mengulang kenangan masa lalu. Kencing di lubang tanah. Ente tidak tahu di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Berapa banyak baleho-baleho mereka bertumbangan. Error komputer KPU mereka. Akhirnya mereka salah hitung di dalam. Bayangkan itu. Menyakitkan ya. Oleh sebab itu, pernah nggak kita berpikir tentang semut? Tolong video jangan dipotong. Ceritanya tentang semut. Ingat judul kita, less waste. Tetap fokus. Less waste. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berpikirlah tentang semut. Berpikirlah tentang, kita tidak bicara tentang manusia malam ini, bahwa sampah kita menghancurkan peradaban manusia. Tidak bisa lagi bercocok tanam karena tanah sudah dirusak. Jangankan manusia, dalam Islam
binatang pun perlu dijaga. Sekarang baru kita baca perlindungan PBB, daftar binatang yang tidak boleh ditangkap. Di mana pertama kali diajarkan binatang tidak boleh dibunuh, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh mengusik, tidak boleh menghardik, tidak boleh merusak. Di mana? Makkah dan Madinah. Ketika orang sudah berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Setelah ngomong labbaik Allahumma umrah di Madinah, di Bir Ali, maka saat itu tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pohon kayu. Tiba-tiba ada nyangkut daging makan ayam tadi. Tiba-tiba diambil duri dari pohon korma, tusuk, kena bayar fidyah. Ini mesti diingat nih nanti. Jangan ente pergi umroh sembarangan aja. Rukun syarat wajib tidak dibaca. Larangan-larangan umroh tidak baca. Taunya udah pakai kain, nah selfie. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dulu orang umrah berdoa ke dinding Ka'bah. Ini Ka'bah, doanya begini. Ya Allah. Sekarang enggak. Ya Allah. Ya Allah. Apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah, jangan tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang dengar ceramah saya tersinggung, pulang mati. Saya enggak nakut-nakuti, serius nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap fokus pada last wish. Jangan sampai hilang. Cerita-cerita mati balik lagi. Cerita-cerita ini balik lagi. Tetap inilah yang disebut dengan istiqomah. Sekarang belum nampak tantangannya. Nanti menjelang tanggal 24. Pulang dari sini, bawa botol-botol minuman yang ada di luar. Botol-botol yang tidak bisa dipakai lagi, itu dibawa pulang. Tapi kalau botol ini jangan punya kawan kalian bawa. Nanti kawan lupa bawa. Kenapa kau bawa punya saya? Pesan Ustadz Somad, bawa botol-botol. Ini bukan pesan yang diamalkan. Ini banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan sendiri. Banyak ahli-ahli tafsir nih, tafsir aliran sesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz tidak ada cerita tentang kemanusiaan. Kalau semut saja dijaga, kalau pohon kayu saja dijaga, kalau lubang tanah saja dijaga, apalagi manusia. Kira-kira mata kita risau enggak nengok tumpukan sampah? Bulan pertama tulisannya dilarang buang sampah di tempat ini. Bulan kedua, yang buang sampah di tempat ini anjing. Bulan ketiga, yang buang sampah di tempat ini masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Hidupnya melarat, kalau jomblo nggak nikah-nikah. Pernah nggak nemu tulisan begitu? Ada. Nanti di tempat-tempat tolong buatkan belehonya macam itu. Tempel. Saking kan gondok, marah, ngamuk di dalam hati melihat tumpukan sampah. Kenapa kita tidak mengikut saudara kita, kawan kita? Orang yang sangat jorok, sangat dekil, sangat suka buang sampah sembarangan. Tapi kalau sampai ke negeri ini malah menjadi orang yang tertib. Kenapa? Karena membuang sampah hukumannya berat. Selama ini sampah permen karet, makan, letak di bawah meja. Ada dua yang diletakkan di bawah meja. Pertama permen karet, kedua upil. Nampaknya pengalaman pribadi. Tapi di negeri ini tidak ada itu. Kenapa? Karena kalau tertangkap hukumannya berat, luar biasa. Artinya apa? Umat disadarkan dengan pendidikan di sekolah, lokakarya, seminar. Tapi juga umat dikuatkan masyarakat dengan peraturan dan undang-undang. Ini sampah khusus kardus, ini sampah khusus makanan.
Ini sampah khusus botol plastik, sehingga 3 kotak ini pencerahan buat umat. Jadi orang tidak lagi berpikir, apa itu pengajian? Paling-paling bahas celana cingkrang. Apa tuh pengajian? Paling-paling bahas masalah jenggot, bulu kok diurus. Hari ini kita sedang mengurus yang lebih penting. Kata siapa? Bagi kemanusiaan. Pernahkah ada kita memikirkan tentang jin? Hah? Jin? Jin makhluk yang lebih tua dari kita. Setiap disebut jin dalam Quran, siapa yang dulu disebut? Kita apa jin? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya banyak orang kita takut sama jin. Tapi jin ada pula yang takut sama manusia. Siapa itu? Permak jin. Dia takut. Nah, salah satu alasan mengapa tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau untuk istinja. Maaf. Istinja menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran. Tidak boleh gunakan tulang onta, tidak boleh menggunakan tulang kambing, tidak boleh menggunakan tulang sapi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang-tulang itu adalah makanan saudaramu. Islam tak hanya memikirkan manusia, saudaramu dari kalangan jin pun kau pikirkan makanannya. Kita, berapa banyak sampah-sampah kita adalah makanan yang mestinya masih bisa dimakan saudara-saudara kita. Bapak Ibu lihat itu berita, hidup 10 tahun di kota metropolitan makan dari mengais sampah. Mengapa tidak kita, bahkan orang barat saya menemukan itu YouTube luar biasa mencerdaskan itu. Kalau dimanfaatkan, yang suka mengelola ikan, coba ikan, cari cara ternak ikan. Mulai ikan teri sampai ikan paus ada di situ. Cara hidup sederhana. Nanti ditemukan bagaimana ada orang barat, bule, Amerika, Eropa bisa hidup dengan sekian puluh dolar dalam setahun. Kenapa? Karena irit dari makanan-makanan. Betapa kita, sampah-sampah kita sebenarnya bukan sampah. Tanda kutip. Malu kita menyebutnya sampah. Karena bagi saudara kita masih makanan yang layak. Di restoran-restoran mewah. Bahkan ada sebagian orang-orang kaya makan di restoran mewah bukan untuk makan, tapi hanya untuk high style saja. Gaya saja. Kepiting ada, udang ada, semua sup kepala monyet semua ada. Tapi tidak ada yang dimakan. Setelah dilihat-lihat, dihirup saja. Dah selesai. Takut kolesterol, mau makan ini diabetes meletus, makan ini takut. Tiba-tiba kemana? Karena sudah dibayar, dibuang ke tong sampah. Mana hati kita? Ternyata kita makhluk yang tak punya hati. Besok pergi ke rumah sakit, ronsen. Tengok. Ternyata hati sudah hilang. Kehilangan hati nurani. Hati ada di dalam, tapi nurani sudah tidak ada. Nur cahaya. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di dalam hatiku cahaya. Kalau sudah hati bercahaya, mata bercahaya, telinga bercahaya, otak bercahaya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Maka malam ini kita sedang mengkaji diri kita khusus tentang les. Tetap. Sampai jam berapa kita pengajian nih Pak Ustadz? Ya seperti biasa, tetap. Cuman selama ini saya ngaji kan pakai botol 600 ml. Malam ini tidak lagi ada botol. Di mana-mana nanti saya kasih tahu kepada seluruh jamaah yang mengundang Ustadz Somad, jangan lagi pakai botol, tapi pakailah. Tak tahu entah apa namanya. Tumbler, glass waste. Isinya 600 ml juga kan? Sama, bagus isi. Jadi kalau ini bagus, manfaatnya apa? Enggak ketahuan isinya apa. Kadang air minum mineral, kadang jus. Kadang Ustaz Somad nih kalau dikasih air putih dia nyindir. Oh, inilah kita harus sehat sekarang. Kalau minum air gula itu nanti naik gula darahnya. Harus minum air putih. Lihat nih panitia ngasih air putih. Kalau
Kalau botol. Tapi sekarang kita tidak lagi pakai botol. Bisa janji? Dimanapun Ustadz Somad ceramah, tidak lagi kasih minuman pakai botol, karena botol akan dibuang, tapi gunakanlah tumbler yang akan dapat diisi ulang dimanapun berada. Setuju? Tiba-tiba sampai ke tempat acara, mana tumblernya? Ustadz, kami tidak menyediakan tumbler, bawa sendiri dari rumah. Saudaraku yang dimuliakan, harganya berapa nih Mas Wisnu? 50. Oh, tapi harga tak boleh kita sebut. Nanti kita sebutkan sini murah, tiba-tiba di luar mahal. Pokoknya ya sekitar begitulah. Hanya 99.999 ribu, gitu kan? Gitu, tak ada harga mati. Masih bisa ditawar. Yang penting manfaatnya luar biasa. Saya terus terang pusing kepala saya kalau sudah habis ceramah, pulang. Jamaah sekalian, demikianlah tablik akbar malam ini, kita akan pulang. Apa kata panitia? Ustadz jangan pulang dulu, jamaah-jamaah di luar ekstrim radikal semua. Mereka mau bersalaman, jadi kita biarkan mereka pulang dulu Ustadz. Jadi sementara kita ngopi-ngopi dulu dalam. Oke, no problem. Setelah setengah jam barulah pulang. Ternyata di tanah lapang tumpukan sampah. Plastik, kardus, tempat duduk. Yang kebetulan waktu ceramah pengajian hujan pakai mantel, habis pengajian dicampakkannya mantelnya di situ, dibuangnya sampah bertumpuk. Saya melihat itu, astagfirullah. Saya khawatir datang orang memoto, inilah hasil ceramah Abdul Somad. Abdul Somad hanya mendatangkan sampah saja, tapi setelah program malam ini tidak akan ada lagi sampah-sampah, betul? Maka ikutilah program pengajian bangun Barisan Bangun Negeri dengan program utama Less Waste. Ingat itu, cara tulisannya LESS WAST. Less Waste, Less Waste. Jangan pulang dari sini wasteless. Program kita Less Waste. Waste apa ora? Urung. Yang ketawa orang Jawa berarti. Pripun kabare? Apik. Insyaallah apik kabeh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarlah kita bahwa Islam tidak hanya Allahu Akbar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Islam tidak hanya puasa Senin Kemis, Islam tidak hanya ke Makkah pergi haji dan umrah, tapi Islam menjaga keberlangsungan dunia sampai akhir zaman hari kiamat. Maka kita jaga jangan sampai ada sampah bertebaran, bersih sebersih-bersihnya. Kita kalau sampai di suatu kota yang bersih, adem, ayem, tentram, mata kita laqad zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang gemintang. Apa komentar Syekh Yusuf Qardawi tentang ayat ini? Mata perlu perhiasan, dihiasi Allah dengan bintang gemintang. Di tengah malam kita melihat langit bintang gemintang. Mata senang apa tak senang? Senang. Makanya tadi ketika hidupkan semua tenang, ketika di tanah lapang. Telinga juga begitu. Telinga senang pada suara-suara yang merdu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Makanya tidak bisa kita haramkan seni, karena telinga perlu keindahan. Dalam bacaan Al-Fatihah pun ada keindahan. Tadi kami sholat maghrib, imamnya Syekh Muhammad Jabir, saudara kandung Syekh Ali Jabir. Indah telinga mendengar. Sholat isyaknya jamak qasar, jamak takdim, saya dipersilakan maju. Ustaz Somad maju, batuk. Karena saya sadar suara saya tak bagus, maka maju Ustaz Dr. Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
itu lagu-lagu di ujung-ujung bulan. Tanggal-tanggal 30 gitu lagunya. Tapi kalau tanggal 1, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu tanggal 1. Sesuai lah. Kalau di masjid yang jamaahnya ramai seperti ini, nah itu subuhnya juga lagu-lagu yang enak di telinga. As-salatu khairum minan naum. Ramai jamaah. Tapi kalau di tempat yang jamaah sulit, jangan kalian buat lagu seperti itu. Buat yang agak tegas sedikit. As-salatu khairum minan naum. Telinga perlu hiasan suara-suara yang merdu. Betul. Mata juga perlu keindahan. Maka tatalah. Terima kasih ibu-ibu rumah tangga PKK yang mengumpulkan sampah-sampah, kertas-kertas plastik satu warna, lalu dirubah menjadi tas, dijual. Ada tuh programnya kan? Sampah digulung, dilipat jadi tas. Kita pun melihatnya. Masya Allah cantiknya Ustadz. Apanya? Orangnya. Saya nengok tasnya. Dia nengok orangnya. Kembali ke les. Udah agak-agak nggak fokus nih ceritanya. Fokuskan lagi. Udah agak-agak lari nih dari judul. Larikan lagi. Kembali ke jalan yang benar itu namanya taubat. Bukan tauco. Cuma makanan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus. Tapi kadang ketika kita mengikuti jalan Allah yang lurus, ini kadang kita lewati dengan zigzag. Kalau nyasarnya nggak usah terlalu jauh lah nyasar dikit balik. Nyasar dikit balik. Makanya buatlah hiasan yang mengingatkan kita pada Allah. Apa tulisan yang mengingatkan pada Allah? Musyawarah. Memangnya kalau ngelihat musyawarah kau ingat Allah? Wa amruhum syura bainahum. Mereka memutuskan perkara dengan musyawarah. Cuman bedanya musyawarah pakai shin, pakai sen, pakai s. Musyawarah. Musyawarahnya apa singkatan? Muda, sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti yang tua nggak boleh ikut. Makanya jangan heran. Kenapa Ustadz Somad kalau ceramah di tempat lain pakai baju putih, pakai sorban panjang. Tapi kalau di musyawarah kenapa gini? Karena alasanmu inilah. Jadi saya harus memaksakan diri muda. Saya lahir 1977. Sekarang 2019, 24. Udah. Sakinah, orangnya tenang. Coba lihat, tenang. Di tempat lain kadang kita ceramah, baru 5 menit udah nggak tenang. Lama kali lah gitu. Tapi di musyawarah coba lihat, tenang. Dan saking tenangnya tidur. Ustadz berapi-api, dia berair-air. Meleleh. Sakinah. Pas ditanya, kenapa ente tidur waktu Ustadz Somad ceramah tadi? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Dalil lain dia tak ada hafal, sakinahnya hafal. Waddah artinya cantik. Waddah, apa beda mawaddah dengan rahmah? Wud, cinta pada yang kelihatan. Lebih putih, lebih tinggi, lebih cantik, lebih anggun. Yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan rahmah tidak lagi melihat fisik, tapi lebih sayang, lebih rindu, lebih pokoknya yang tidak kelihatan. Maka dalam musyawarah tergabung semuanya. Muda, sakinah, waddah, rahmah. Saya baru tahu sekarang. Selama ini saya selalu ditanya, pengajian di mana tadi? Musyawarah. Untung nggak ada yang nanya ke saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, logonya juga Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan tanya saya. Nah,
indahnya. Mata kita suka pada yang indah-indah. Maka buatlah sesuatu yang membuat melihat pintu indah, bintang segi 8, melihat kaligrafi indah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari emas. Hati-hati, pintu harus digembok. Melihat indah. Apa yang kita pakai indah. Cincin Ustaz Somad indah. Oh jelas. Ada tulisan Allahnya. Ustaz Somad, cincin kesayangan saya yang dibuat dari batu asli bukan suntikan. Ada tulisan Allahnya Ustaz. Yang paling saya cinta, saya berikan kepada Ustaz Somad. Wah ini dia. Tapi syaratnya Ustaz, tolong doakan mudah jodoh saya. Kata. Insya Allah. Tapi saya makai ini khawatir nih sekarang. Kalau sempat dalam sebulan ini jodohnya nggak datang-datang, ini mintanya balik lagi. Kalau telinga mau indah, mendengar suara, mata juga ingin melihat keindahan, maka sampah jangan dibuang sembarangan. Less waste. Akhirnya sampai juga jam 9. Makanya dari tadi, itulah yang kutunggu-tunggu dari tadi. Jam 9. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita berdoa mudah-mudahan program ini bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia. Dan mereka di luar sana mengambil inspirasi dari Indonesia. Dan seluruh orang Indonesia mengambil inspirasi dari program Musawarah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari segala musibah, malapetaka, bencana, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya dengan amal yang terbaik. Allahumma ja'alna min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan kami dan anak keturunan kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki para pemuda-pemudi kaum muslimin ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena cintamu ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Satukan kami di bawah naungan singgasana arasmu pada saat tak ada tempat bernaung kecuali engkau ya Allah. Allahumma ja'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan tinggalkan sampah-sampah, bawa semuanya pulang. Olah, jangan lupa tetap datang tanggal 24 bersama Ustadz Umar Mita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.